Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Excel Rafael Freddy Masengi dari kelas 5TI 3 dengan NIM 2302483. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, materi A, yaitu pemodelan DSS. Eh, kita langsung lanjut pada penjelasannya. Nah, di sini untuk jenis-jenis model utama, yang pertama saya ambil yaitu model statistik atau analisis regresi. Statistik atau bisa digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Model ini merupakan program dalam tool software pengembangan DSS. Next, kemudian ada model finansial untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial. Model ini semi terstruktur dan ditulis dalam bahasa khusus DSS seperti IFPS. Nah, kemudian model yang ketiga, model optimasi dibuat menggunakan manajemen science seperti pendekatan linear programming atau LP dan memerlukan antarmuka untuk berhubungan dengan software lain. Nah, di sini untuk langkah awal pemodelan, identifikasi masalah dan analisis lingkungan meliputi monitoring, scanning, interpretasi, informasi, dan memahami budaya atau proses pengambilan keputusan organisasi. Kita lanjut. Di sini yang berikut identifikasi variabel, variabel keputusan, variabel hasil, variabel tak terkontrol, dan lain-lain. Nah, untuk berikut perkiraan atau forecasting. Penting karena DSS umumnya didesain untuk menentukan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, berikut kategori dan teknik pemodelan atau optimasi dan lainnya. Untuk kategori optimasi, masalah dengan sedikit alternatif dengan tujuannya menentukan solusi terbaik dari sejumlah kecil alternatif. Teknik representatif, tabel keputusan, pohon keputusan. Kemudian yang berikut kategori optimalisasi via algoritma. Tujuannya menemukan solusi terbaik dari sejumlah besar alternatif dengan proses langkah demi langkah. Teknik representatif, model pemrograman, matematika, linear, dan lainnya. Dan model jaringan. Berikut kategori optimalisasi via rumusan analitik. Tujuannya menemukan solusi terbaik dalam satu langkah menggunakan satu rumus teknik representatif atau beberapa model dengan inventory. Untuk kategori dan teknik pemodelan, optimalisasi, dan lainnya. Untuk kategori simulasi, tujuan menemukan satu solusi yang cukup baik atau terbaik di antara berbagai alternatif menggunakan eksperimen. Teknik representatif, beberapa tipe simulasi. Yang berikut, optimalisasi dan lainnya. Kategori heuristik, tujuannya menemukan solusi cukup baik dengan menggunakan aturan-aturan rule of thumb dan teknik representatif pemrograman heuristik sistem pakar. Kemudian yang berikut, kategori model prediktif. Tujuannya memprediksi masa depan untuk skenario yang ditentukan. Teknik representatif, model forecasting, analistik Markov. Untuk berikut, kategori model lainnya. Tujuannya memecahkan kasus bagaimana jika what if dengan menggunakan rumus teknik representatif pemodelan keuangan Whiting lines. Di sini yang pertama, klasifikasi analisis model, yaitu analisis statis, mengambil satu kejadian dalam satu interval waktu atau waktu sebentar atau lama, dan diasumsikan adanya stabilitas, contoh pendapatan triwulan atau tahunan. Untuk analisis dinamis, menggunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah tiap saat dan bertergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren dan pola, contoh proyeksi rugi laba 5 tahun. Nah, kemudian yang berikut pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Saat memprediksi hasil akhir alternatif.
yaitu kepastian atau pengetahuan lengkap atau pasti, risiko atau pengetahuan bertambah ada, ketidakpastian, pengetahuan berkurang atau diabaikan total. Kita lanjut pada pemrograman matematis, linear, programming. Yang pertama digunakan untuk mengalokasikan sumber daya terbatas atau tenaga kerja modal mesin untuk mengoptimalkan tujuan. Karakteristik LP, ada sumber daya terbatas yang dialokasikan ada dua atau lebih menggunakan sumber daya solusi dan pengalokasian dibatasi oleh batasan constraints. Komponen LP variabel di keputusan nilai tak diketahui dicari kali 1 kali 2 dan lain-lain. Fungsi tujuan pernyataan matematis, fungsi linear untuk dimaksimalisasi, diminimalisasi, dan batasan constraints dinyatakan dalam pertidaksamaan membatasi optimasi. Kemudian yang berikut simulasi, definisi atau teknik untuk melakukan percobaan what if pada model sistem manajemen menggunakan komputer digital. Sifat lebih deskriptif daripada normatif atau tak ada pencarian otomatis solusi optimal. Digunakan saat masalah terlalu kompleks atau sulit diselesaikan dengan teknik optimalisasi numerik LP. Kemudian berikut kelebihan relatif mudah diterapkan model mudah menggabungkan berbagai hubungan, mengizinkan pertanyaan what if, dapat dimasukkan kompleksitas kehidupan nyata, tidak perlu menyederhanakan. Untuk kekurangannya, tidak menjamin solusi optimal model spesifik untuk satu masalah. Pembuatannya sering memakan waktu dan biaya. Nah, di sini untuk heuristik, definisi pendekatan menggunakan cara heuristik atau rule of thumb yang dapat menghasilkan solusi yang layak dan cukup baik. Biasanya 90% sampai 99,99% dari optimal pada permasalahan kompleks. Kemudian untuk kelebihannya, mudah dimengerti dan diimplementasikan, menghemat waktu perumusan pemrograman dan pemrosesan komputer. Nah, digunakan ketika data input tidak pasti atau terbatas, kenyataan terlalu kompleks, metode pasti tidak tersedia, atau waktu komputasi optimasi terlalu lama. Nah, di sini untuk kesimpulannya yang saya ambil yaitu model adalah peran sentral dalam decision support system DSS. Terdapat berbagai jenis model, mulai dari statistik, finansial, hingga optimasi. Analisis dapat bersifat statis, cuplikan situasi, atau dinamis, berubah sering waktu. Keputusan selalu melibatkan tingkat pengetahuan yaitu dalam kondisi kepastian risiko atau ketidakpastian untuk mencapai optimasi pemrograman matematis seperti LP. Adalah alat utama, namun untuk masalah yang terlalu kompleks DSS, beralih ke pendekatan simulasi melakukan eksperimen pada model deskriptif atau pemrograman heuristik menggunakan rule of thumb untuk solusi yang cukup baik. Simulasi dan heuristik tidak menjamin solusi optimal, tetapi sangat berguna untuk masalah dunia nyata yang rumit. Ya, demikian presentasi dari saya. Diucapkan terima kasih.